Hai Sobat RL Chess, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan bahas dari babak pertama turnamen Serbia Chess Open 2024 International Chess Summer Festival, teman-teman, yang diadakan di Belgrade, Serbia. Saya akan mengikuti turnamen ini sejak tanggal 12 Juli sampai 21 Juli 2024 ini dalam Tour Eropa RL Chess untuk meraih gelar yang lebih tinggi lagi. Nah, teman-teman, saya akan bahas dari babak pertama. Format caturnya, format turnamennya adalah 9 babak dengan format waktu 90 menit dengan bonus waktu 30 detik setiap melangkahnya. Tidak ada tambahan waktu setelah langkah ke-40. Melawan pecatur dari Kroasia, Benjamin Kanizac. Ini kalau lihat dari partainya, teman-teman semoga bisa mempelajari game ini. Ya, pastinya akan ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil dari game ini. Berharapnya seperti itu, teman-teman. Tonton terus sampai habis. Jangan lupa klik tombol like-nya dulu, share dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Sedikit lagi 69.000 nih, teman-teman. Bantu aku terus berkembang. Yap, Benjamin Kanizac, elo ratingnya mungkin lebih rendah ya, tapi dalam permainan catur apapun bisa terjadi, teman-teman. Tergantung performa dari pemain itu sendiri pada babak yang atau pada game yang mereka mainkan. Benjamin memulai dengan langkah E4, kemudian saya menjawab dengan French defense E6, pertahanan Prancis, kemudian putih kuda F3 dan D5, dan kemudian putih E5, hitam C5, dan putih mainkan langkah B4. Ini menarik ya, B4 adalah langkah gambit ya. If black achieve this pawn, then white will have better control over the D4 square and slight lead in development, teman-teman. Ya, artinya apa kalau di sini ulasan dari chess.com ya, bahwa B4 itu adalah pengorbanan memang, tapi apa yang ingin diraih oleh putih? Jadi putih ingin mengontrol petak D4-nya, teman-teman. Di sini ini teori sebenarnya ya. Kalau dibilang unggul hitam karena unggul pion ya, tapi secara permainan tentu harus dihitung lagi apakah teman-teman menyukai posisi ini. Nah, saya pilih makan dan kemudian dia jalan A3 ya, dia mendorong pion A3 lagi, dan kali ini saya menolak dengan langkah B3. Nah, kalian lihat tanda panah hijau ya. Menurut chess.com lebih bagus jalan menteri ke petak A5 dengan tujuan memberikan pin pada benteng di petak A1 ya, tapi saya pilih jalan B3, kemudian putih makan, dan kemudian saya jalankan langkah kuda ke petak C6 ya. Ya, kita hidupin dulu evaluasinya. Dan kemudian putih jalankan D4. Kemudian hitam mainkan langkah menteri B6. Sekali lagi harusnya menteri ke petak A5 ya. Kenapa harusnya menteri ke petak A5? Jadi kalau dia gajah D2 di sini, balik lagi, tempo langsung ngancem ya. Tapi kalau misalkan kuda B ke petak D2, hitam bisa ya balik lagi ya. Kirain bisa masuk ke petak C3 ya. Ternyata kalau menteri C3 nggak bisa juga. Benteng B1 kalau kita makan ada gajah B2 guys. Sorry, ada makan aja, makan dan kemudian makan lagi, dan kemudian gajah B5 ya. Pertahanannya belum siap guys, agak riskan. Nah, harusnya menteri A5 ya. Pokoknya tanda hijau itu langkah yang lebih bagus. Kemudian saya jalan menteri B6, putih gajah D3 ya, pion dikasihkan ya di petak D4, tapi ini pion racun jelas. Kalau dimakan, makan lagi, dan kemudian makan, akan ada gajah ke petak B5. Dan kemudian saya pilih jalan gajah D7 dulu dengan tujuan makan pion petak D4, kemudian putih jalan gajah 3, dan saya jalan langkah kuda 5. Ini salah sih, ini blunder besar ya. Tapi pengennya nyerang aja langsung gitu lawan elo rating yang lebih rendah gitu ya. Harusnya di sini lebih sabar, benteng C8 dulu, memang ada pilihan langkah tersebut ya. Atau bisa pilih kuda G ke petak E7 dulu. Kuda G E7, kemudian kalau putih jalan kuda C3, mainkan langkah benteng C8, lebih soft gitu ya. Cuman nih kudanya agak repot juga kalau misalkan di sini jalan kuda ke petak A4, kemudian menteri D8, kemudian B4. Oh, memang akan dikorbankan dengan kuda F5 ya. Ya, memang harusnya lebih pilih seperti ini. Nah, tapi saya kenapa pilih kuda A5? Jadi gini, waktu main tuh waktu lawannya tuh lama banget mikirnya. Jadi saya pengen nyerang aja langsung ya, supaya bisa manfaatin waktunya. Kuda 5 dan kemudian B4, kuda C4, dan kemudian dia makan lagi. Nah, tapi dia tidak memilih langkah yang paling bagus D5. Harusnya di sini D5 ya.
dengan tujuan mengancam menteri, discover take, dan kemudian apabila menteri kepetak 6, maka didorong lagi dengan D6. Ya harusnya seperti ini. Tapi saya juga ngitung juga sampai sini ya. Kira-kira masih bisa kuda H6 lah. Nah, masih seru lah kira-kira gitu ya. Cuman gak enak aja. Gitu. Nah, kuda C4 dia makan dan kemudian dia lebih pilih kuda C3 dan kemudian saya jalan menteri C6. Kemudian D5 saya makan, dia kuda D4 ya. Kemudian saya mundur menteri C8 ya. Sebenarnya ada pilihan menteri G6 di sini teman-teman. Ya, kalau kuda D4 menteri G6 ngancem G2. Nah, cuman kalau kuda D5 gimana ya? Tadi saya mikir begini. Bisa nggak nih? Ya, kayaknya hitam unggul deh kalau begini. Ya, kalau menteri A1, raja kepetak D2. Oh, masih bisa menteri D5 lagi. Wow. Ya, seru juga ya. Bisa pilih variasi ini. Ya, tapi yang bahaya kalau misalkan putihnya pilih menteri F3 karena semuanya dikontrol. Walaupun bisa kuda E7, tapi masih ada kuda D petak B5 ini nih yang bikin bingung tadi nih. Kalau misalkan aku pilih menteri G6, karena ada ancam C7, ada ancaman D6 ya, jadi nggak bisa gerak. Coba dilihat deh ya, bahaya banget ya. Jadi aku tadi lihat jalan itu, makanya aku lebih pilih jalan menteri C8. Kemudian makan D5 dan kemudian kuda E7 ya. Nah ternyata ya di sini waktunya tinggal 30 menit lah teman-teman. Mikirnya memang lama pecatur ini ya, F4 dan kemudian gajah F5. Tapi kalau lawan mikir lama tuh artinya dia sangat hati-hati teman-teman. Jadi performanya emang bagus di sini. F4 dan kemudian langkah yang lebih bagus ada pilihan menteri C7 ya, lebih kalem. Menteri F3 dan kemudian benteng FL8 akan terjadi seperti ini kira-kira. Kalau misalkan aku pilih menteri ke petak C7. Nah, tapi aku di sini lebih pilih langkah dengan gajah F5 supaya perwiranya lebih aktif ya, dan ternyata kurang bagus. Kalau menteri C7 lebih bagus menurut engine. Kemudian makan lagi menteri D5 tuker ya. Makan dan kemudian makan lagi. Ya, ada pilihan lain C3 katanya. Ya, tapi ini tentu sulit buat ditemukan ya karena ini engine. Jadi ya mungkin kalau engine ya nggak ada takutnya ya. Tapi kalau kita main gini, satu pion pasti kita pertahankan. Kemudian benteng D1, benteng FD8, benteng C1, benteng D7 ya. Ya nyaris kalah juga nih, susah juga benteng C3, A5 dan kemudian makan. Nah kayaknya dia waktunya tinggal 8 menit. Jadi dia nawarin remis, ya udahlah, terima aja. Posisinya lagi susah gitu. Yap, megang buah hitam di babak pertama remis, saya rasa lebih baik ya daripada kalah karena lawan juga tampil cukup bagus. Ya kalau dilanjutin ini gimana bang? Kalau dilanjutin makan dan kemudian makan lagi, ya mungkin putih akan lanjutkan dengan benteng D7 gini ya. Nah kemudian hitam harus tepat di sini menjawabnya. Susah juga sebenarnya. Kalau kita kan intuisinya paling B5 ya, ada benteng B7, ada benteng B7 gini nih. Ini juga nggak gampang juga sebenarnya jadi hitam. Ya, harus ada langkah ini nih pada saat benteng D7 harus nemuin langkah G5 ini kalau mau imbang ya. Karena kalau benteng B7 dilanjutin dengan makan F4 ya, makan dan kemudian gajah C3. Nah, gitu deh. Ya, waktunya tinggal dikit, itulah kenapa putih mau remis. Nah, teman-teman, berapa akurasi yang dimainkan oleh lawan? Ya, akurasinya itu berapa ya? Mana ya? Coba ya. Ya, nih ya dia. Akurasinya putih 88,9%. Gak kelihatan nih dia. Hitam 87,5% ya, lawannya lebih bagus ya. Dan ada 2 langkah bagus, 11 langkah dan ada 4 kesalahan, lebih banyak hitam. Ya, semoga besok lebih baik lagi. Setiap hari main sekali jam 16.00 waktu Indonesia, waktu Serbia teman-teman. Kalau di Indonesia ya lebih cepat Indonesia 5 jam teman-teman. Yap, doain aku sukses di turnamen ini. Masih ada 8 babak lagi. Mudah-mudahan babak-babak berikutnya berjalan dengan lancar dan bisa dapetin hasil terbaik. Jangan lupa bantu video ini berkembang supaya RLCS terus semangat bikin konten ya di turnamen manapun. Ya, dan caranya gampang banget, tinggal like, share, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian mau kasih support donasi bisa
Klik link yang ada di kolom komentar teman-teman. Ada Saweria dan bisa japri aku kalau kalian minat jadi sponsor RL Chess juga guys. Terima kasih semuanya. Pasti kalian lagi tidur ya, ini jam 12 malam di sana. Catur Yes Indonesia Jaya bosku.